Saya baru mengenal sunnah. Kenapa musik haram dan lagu? Karena Al-Quran yang mengharamkannya dan hadis yang banyak. Di antara ayat Al-Quran surah Luqman, Allah menyatakan, wa minan nasi may yashtari lahwal hadits liyudilla an sabilillahi bighairi ilm wa yattakhidhaha huzwa ulaika lahum adzabun muhin. Coba bayangkan, di antara manusia ada orang yang menjual lahwal hadits. Kata Ibnu Mas'ud, lahwal hadits itu musik dan nyanyian, untuk menyesatkan orang dari manusia dan menjadikan sebagai permainan. Lahum ulaika lahum adzabun, bagi mereka azab yang sangat menghinakan. Nas ayat. Tapi sekarang banyak orang-orang yang menganggap halal. Benarlah ucapan Nabi SAW bahwa akan datang satu masa kepada manusia, di zaman itu orang menghalalkan sutra, menghalalkan musik dan nyanyian, menghalalkan emas dan perak dan seterusnya. Ini sudah diucapkan oleh Nabi bahwa nanti di akhir zaman di kalangan umatku ada yang menghalalkan beberapa perkara yang haram, termasuk musik dan nyanyian. Sudah begitu jelas nas ayatnya, nas hadisnya, ya. Tapi ada yang menghalalkan. Bukankah yang menyanyi, yang menghalalkan juga para ustadz? Apakah kita memvonis mereka ahli neraka? Tidak. Kalau kita menghukumi sebuah perbuatan, tidak berarti memvonis pelakunya sebagai ahli neraka. Enggak. Harus dibedakan. Ya, kalau seorang mabuk, kita bilang dia sedang melakukan hal yang haram, mabuk haram. Apakah ucapan saya berarti dia pasti ke neraka? Tidak, kita tidak sedang memvonis pelakunya ke surga atau ke neraka. Sebab ke surga ke neraka itu pertama dilihat dari akhir kehidupan dia. Mungkin aja dia tobat, ya. Sebelum matinya tobat, baik keislamannya, mati dalam keadaan husnul khotimah, diampuni dosanya lalu ke surga, ya. Kedua, surga nerakanya dikalkulasikan dengan amal-amal lainnya. Kita hanya menghukumi halal haramnya sebuah perbuatan, tidak sedang memvonis pelakunya sebagai ahli surga atau neraka. Kalau ada orang yang sholat, kita bilang orang itu sedang melakukan ibadah yang Allah syariatkan. Apakah kita berarti memvonis orang itu pasti ahli surga? Belum tentu, ya. Kita hanya menyatakan sholatnya itu ibadah ketaatan yang bagus, dipahalai oleh Allah. Tidak berarti apakah pasti dia ke surga? Kita enggak berbicara itu. Ke surga ke nerakanya nanti dilihat di akhir kehidupannya, saat kematiannya, dan dikalkulasikan dengan amalan-amalan lainnya, ya. Jadi kalau kita menghukumi sebuah perbuatan, sekali lagi tidak memvonis surga atau neraka terhadap pelakunya, sama sekali tidak. Jadi sesuatu tidak bisa dianggap baik dan benar hanya karena ada ustadz yang melakukannya, ya, tidak. Kita lihat halal haramnya sebuah perbuatan diukur dengan nas Al-Quran atau hadis yang sahih tentang hal itu.